Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya. Di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Lebih-lebih kita hidup sekali di dunia ini, oleh Allah ditunjukkan jalan untuk menuju surga, yaitu dengan cara menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Atas peparing Allah kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh, mubalighot, sehingga kita bisa menetapi hidayah Allah ini. Maka atas perjuangan beliau disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang hadir di dalam Thalabul Ilmi, atas kesabarannya, atas keriduannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Niatnya tidak bosan-bosannya selalu diingatkan agar niatnya supaya selalu ditetapi dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Bentar lagi insyaallah khatam juz 1. Kita buka Sahih Bukhari, Kitabu Mawaqitis Shalah, masih di dalam beberapa waktu-waktu salat. Nomor hadisnya 537. 537. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastakati dan lapor opo annaru neraka ila rabbiha pada Tuhannya neraka. Jadi neraka lapor kepada Allah. Faqalat, maka berkata siapa neraka, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akala makan sopo ba'di sebagian, ba'don pada sebagian. Jadi sebagian yang lain itu saling memakan. Artinya api itu berkobar ya. Berkobar-kobar makin besar. Itu menandakan api memakan kepada api yang lain, sehingga terlihat apinya itu berkobar-kobar. Fa'azna, maka memberi izin laha pada neraka binafasaini dengan dua nafas. Lalu neraka diberi izin ya dengan dua nafas. Nafasin, satu nafas, fisyita'i di dalam musim hujan. Wa nafasin, dan satu nafas, fisoifin di dalam keadaan kemarau. Jadi neraka itu diberi dua nafas. Nafas yang pertama dalam kondisi hujan, musim hujan, itu berarti neraka sedang bernafas. Dan nafas yang kedua itu dalam keadaan kemarau, gersang, kemarau,
Ini berarti neraka sedang bernafas. Fahuwa, maka kelakuan atau bahwasanya asyadduma, lebih sangatnya apa-apa, tajiduna yang menjumpai kalian, minal hari, dari panas. Jadi ketika kemarau, ya, kalau kalian menjumpai hawa itu sangat panas, berarti neraka sedang bernafas, ya. Wa asyaduma, dan lebih sangatnya apa-apa, tajiduna, yang menjumpai kalian, minazam hariri, dari rasa dingin. Dan jikalau kalian menjumpai hawanya itu terasa dingin, dingin banget, hari ini kok rasanya dingin banget, ya. Berarti itu neraka jahanam sedang bernapas, ya. Jadi kalau sedang panas sampai nyelekit, ya, contohnya panas saking panasnya, berarti neraka jahanam sedang bernafas dengan satu napas. Kok terasa dingin sekali, ya, mungkin dinginnya sampai ke tulang, kayak di puncak, gitu. Atau mungkin di Bromo, hawanya kok hari ini dingin banget, gitu. Itu berarti neraka jahanam sedang bernafas. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, ketika sholat dalam keadaan cuaca yang sangat panas, maka supaya ditunggu sedikit dingin baru mengerjakan sholat. Karena ketika cuaca itu sangat panas, berarti neraka jahanam sedang bernafas. Hadatsana Amr ibn Hafiz qala hadatsana Abi qala hadatsana A'mash hadatsana Abu Shalih an Abi Sa'id qala, berkata siapa Abi Sa'id, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abaridu, mendinginkanlah kalian, maksudnya menunda sholatnya itu, ditunda dulu, atau jangan sholat dulu, biduhri, dengan sholat duhur. Fa inna syiddatal hari, maka sesungguhnya sangatnya panas, iku min fayhi jahannama, dari uapnya neraka jahanam. Jadi ketika hendak mengerjakan sholat duhur, kok ternyata cuacanya sangat panas, maka supaya menunggu sedikit dingin, ya, menunggu sedikit ada iup-iupan, ya, karena sangatnya panas itu dari uapnya neraka jahanam. Nah, ini dulu, ya, ini dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena zaman dulu itu memang masjidnya jarang, ya, jarang ada masjid, ya. Ada tapi ya nggak banyak. Maka ketika sholat itu ya saenggon-gon, di mana saja dia mengerjakan sholat, dan semuanya itu dari pasir, bawahnya itu pasir, padang pasir. Maka ketika panas, maka pasir itu menyerap panas, sehingga ketika sholat yo panas, ya. Ketika sujud apalagi, ya, tambah panas. Makanya dalam hadis lain itu kan ada yang ketika sujud itu menggunakan
tangannya, ada juga yang menggunakan sajadah, ada juga yang menggunakan pakaian untuk dijadikan sebagai pelindung kepala ketika sujud. Tapi kalau di era sekarang mayoritas banyak masjid, bahkan masjidnya itu ada AC-nya, ada pendingin ruangan, maka tidak boleh atau tidak berlaku untuk menunggu sholatnya. Ya, jadi ketika azan, selesai azan ya segera mengerjakan sholat duhur di masjid, karena masjidnya ya ruangannya sudah dingin, gitu. Sudah ada AC-nya, pendingin ruangan, sehingga nyaman di dalam melaksanakan sholat duhur. Taba'ahu mengikutihu pada Abi, hadasana Abi, siapa Sofyan wa Yahya wa Abu Awana anil A'ma. Jadi Sofyan, Yahya, Abu Awana semuanya itu mengikuti hadisnya Abi, artinya cocok ya, artinya setuju ya, bahwa hadisnya Abi yang dia terima kemudian dimangkulkan kepada murid-muridnya supaya mendinginkan ketika sholat duhur terjadi dalam keadaan yang sangat panas. Babul ibradu, babnya mendinginkan, biduhri dengan sholat duhur, fisafari di dalam bepergian. Jadi babnya mendinginkan, menunggu sebentar matahari sedikit condong atau sedikit dingin hawanya untuk mengerjakan sholat duhur ketika keadaan bepergian. Hadasana Adam ibnu Abi Iyas qala hadasana Syu'bah qala hadasana Muhajir rupani Abu Hasan maula Labani Tamim maula Libani Tamilah. Qala berkata siapa Abul Hasan, Sami itu mendengar aku Zaid ibn Wahbin pada Zaid bin Wahbin an Abi Dar al-Ghifari. Qala berkata siapa Abi Dar, kuna adak aku ma'a Nabi berserta Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi safarin di dalam bepergian. Jadi suatu saat aku Abi Dar bersama Nabi melakukan sebuah perjalanan, melakukan suatu perjalanan. Fa'arada maka mengendaki siapa al-mu'adzinun tukang azan, ayu adina bahwasanya azan siapa muadzin liduhri untuk sholat duhur. Nah pada waktu sudah masuk waktu sholat duhur, nah muadzin menghendaki untuk adzan. Faqala maka bersabda siapa an-Nabi Shallallahu alaihi wasallam, abrid mendinginkanlah kamu, maksudnya muadzin kamu jangan adzan dulu. Wis sik sabar sih, aja adzan sih, cuaca masih panas. Semua kemudian arada menghendaki siapa muadzin ayu adina bahwasanya azan dia. Setelah menunggu ya, sedikit lama kemudian muadzin mau azan lagi, ya, dia menghendaki untuk azan. Faqala maka bersabda siapa Nabi lahu pada muadzin, abrid mendinginkanlah kamu, jangan azan dulu. Yang pertama dia mau azan karena sudah masuk waktu duhur, oleh Nabi ditegur jangan azan dulu. Dia nunggu, kemudian dia mau azan lagi,
Ya, oleh Nabi ditegur lagi, muadzin, abrid, jangan azan dulu. Hatta sehingga ro'aina melihat kami fai'atululi di dalam bayang-bayangannya bukit. Bayang-bayangannya bukit. Ya, kami menunggu sampai kami itu melihat bayangan-bayangan bukit. Maksudnya matahari sudah condong. Matahari sudah condong sehingga bukit itu ada bayangan. Ya, disitulah Nabi dan para sahabat mengerjakan sholat di naungan bukit itu. Faqala maka bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syiddatal hari, sesungguhnya sangatnya panas, iku min fayhi jahannam, dari uapnya jahanam, uapnya neraka jahanam. Faida stadda, maka ketika sangat al-haru panas, ketika sangat panas, fa'abridu, maka mendinginkanlah kalian bisolati, dengan sholat. Maksudnya menunggu matahari sedikit condong, sedikit iup, ya, kalau bahasa Jawanya itu sedikit iup, ya, maka disitu baru mengerjakan sholat. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Abbas, lafadznya tatafayya'u, bayangan, tatamayyalu, bayangan, atau matahari sudah condong. Tatafayya'u, tatamayyalu, itu seperti dalam surat An-Nahl ayat 48. Nih. Jadi kenapa Nabi menunggu sedikit dingin di dalam mengerjakan sholat duhur? Karena dulu ya berpasir, sehingga ketika cuaca panas maka pasirnya juga panas. Maka diperintahkan supaya menunggu sedikit terang, menunggu sedikit adem, menunggu sedikit adem, hawanya ya, sedikit iup, ya. Itu makanya Nabi memerintahkan supaya menunggu matahari itu condong. Kalau sekarang ya seperti tadi sudah dijelaskan, ya, karena keadaannya berbeda-beda, ya, maka tidak perlu menunggu. Ya, walaupun dalam keadaan panas itu tidak perlu menunggu, karena ya banyak masjid yang di dalam masjid itu terdapat pendingin ruangan, ya, pendingin ruangan, sehingga walaupun di luar itu cuacanya sangat panas, ya tetap bisa mengerjakan sholatnya di tepat waktu, ya. Mengerjakan sholatnya di tepat waktu. Babu waqti duri, bab waktu sholat duhur. Bab waktu sholat duhur. Iku inda zawali, ketika tergelincir apa matahari. Ketika tergelincir apa matahari. Waqala, dan berkata siapa Jabirun Jabir, karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yusoli, sholat siapa Nabi bil hajiroti, di awal waktu duhur.
di awal waktu duhur. Jadi bab yang menjelaskan tentang waktu sholat duhur itu ketika matahari tergelincir atau condong sedikit ya dari tegaknya matahari ya. Jadi melihat matahari sudah condong, itu sudah masuk waktu sholat duhur. Jabir menjelaskan bahwa Nabi itu ketika sholat duhur, Nabi mengerjakannya di awal waktu. Di awal waktu duhur, Nabi mengerjakan sholat duhur. Nah, ini. Jadi memang ya kita ketahui bahwa keistimewaan atau kefadalannya sholat itu ya sholat di waktunya ya. Sholat pas sesuai dengan waktunya. Afdhalu sholati li waqtiha ya. Jadi memang kalau kita sholat sesuai dengan waktu, itu maka banyak pahala yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja keluar siapa Nabi hina zawat ketika tergelincir apa asyamsu matahari. Fasala maka sholat siapa Nabi ad-duhra pada duhur. Sholat duhur. Faqama maka berdiri siapa Nabi alal mimbari di atas mimbar setelah sholat ya, setelah selesai sholat Nabi berdiri di atas mimbar. Fadzakara maka menyebutkan siapa Nabi as-sa'atan pada waktu atau as-sa'atan kiamat, waktu kiamat. Fadzakara maka menceritakan siapa Nabi anna fiha sesungguhnya di dalam kiamat umuron beberapa perkara. Umuron beberapa perkara. Idhoman yang besar. Jadi setelah Nabi mengerjakan sholat duhur, Nabi nasihat ya. Nabi menceritakan tentang kiamat, yang mana di dalam kiamat itu terdapat beberapa perkara yang besar. Artinya kematian dan kehancuran yang menyeluruh ya. Jadi kematian dan kehancuran yang menyeluruh, itulah kiamat. Semuanya hancur ya. Bahkan dalam hadis lain itu digambarkan sebagaimana kapas yang terkena angin ya. Bumi hancur, bangunan-bangunan berterbangan seperti kapas ya. Semua kemudian kala bersabda Nabi, man barang siapa ahabba yang senang dia ayas ala bahwasanya bertanya dia an syai'in tentang sesuatu falyas'al maka supaya bertanya dia fala tas'aluni maka tidak bertanya nih padaku an syai'in dari sesuatu illa kecuali akhbartukum akan mengkhabari aku pada kalian
Madumtu selama tetap aku fi maqami hadza di dalam tempatku yang ini. Jadi ini menunjukkan Nabi ini sedang marah ya. Nabi marah dan Nabi ngelulu ya, ngelulu kepada orang-orang iman. Barang siapa yang senang bertanya sesuatu, silahkan kalian bertanya sesuatu itu kepadaku. Setiap pertanyaan kalian kepadaku pasti akan aku jawab selama aku masih berada di tempat ini. Ayo coba, siapa yang mau bertanya? Fa'aksaru maka banyak siapa annasu manusia fil bukai di dalam menangis. Para sahabat mengetahui pertanyaan Nabi seperti ini itu adalah ya, pertanyaan yang Nabi itu sedang marah, sehingga para sahabat nangis. Wa aksaro dan banyak ayakula bahwasanya bersabda siapa Nabi, saluni, bertanyalah kalian padaku. Dan Nabi itu bentar-bentar mengucapkan kalimat saluni. Saluni, ayo jangan diem aja, saluni ya. Nabi sedang marah. Faqala maka berdiri siapa Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Qala berkata siapa Abdullah, karena Nabi selalu mengucapkan ayo tanya, jangan diem aja, silakan tanya, pasti aku jawab selagi saya masih di sini ya. Akhirnya Abdullah bin Hudzafah dia bertanya, man siapakah abi bapakku? Nabi, bapakku itu siapa? Qala bersabda Nabi, abuka bapakmu iku Hudzafatu Hudzafah. Abdullah, bapakmu itu namanya Hudzafah. Jadi Abdullah itu dikatakan sebagai anak hasil zina. Dan katanya yang sudah tersohor kabar bahwa bapaknya Abdullah itu bukan Hudzafah. Makanya ketika Nabi saluni Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah bertanya kepada Nabi, bapakku siapa Nabi? Yang sebetulnya bapakku itu siapa? Karena kabar yang beredar di kalangan ini bahwa aku ini adalah anak hasil zina ya, anak hasil zina. Lalu Nabi menjawab, bapakmu itu adalah Hudzafah ya. Semua kemudian aksaro banyak ayakula bahwasanya bersabda siapa Nabi, saluni, bertanyalah kalian kepadaku. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ayo tanyalah, masa diam saja? Fabaroka maka roboh. Roboh itu maksudnya duduk bersimpu. Siapa? Umar ala rukbataihi, di atas kedua lututnya. Karena Umar tuh tanggap bahwa Nabi berkata saluni ini merupakan kalimat pengelulu dan kemarahannya Nabi. Lalu Umar bin Khattab langsung roboh di atas kedua lututnya, duduk bersimpu di depannya Nabi. Faqala maka berkata siapa Umar, radina, ridho kami, billahi pada Allah, Robban
sebagai Tuhan, wabil islami dan dengan agama Islam, dinan sebagai agama, wabi Muhammadin dan dengan Nabi Muhammad, nabiyina nabi kami. Fasakata maka diam siapa Nabi melihat Umar duduk bersimpu di depannya Nabi dengan mengatakan kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kami. Lantas Nabi diam. Nabi tidak mengucapkan kalimat saluni ya. Jadi Umar ini melakukan hal itu dengan tujuan untuk meredam terhadap amarahnya Nabi, untuk meredam terhadap kemarahannya Nabi. Lalu Nabi fasakat, Nabi diam. Diamnya Nabi ini apa? Marahnya sudah redam. Nabi diam artinya Nabi sudah tidak marah. Summa kemudian qala bersabda siapa Nabi, aridot ditampakkan alayya atasku Nabi al jannata pada surga, wan naru dan neraka. Anifan baru saja, fi urdi hadal haitin di dalam besarnya ini tembok, atau di dalam lebarnya ini tembok. Falam aro maka tidak melihat aku kal khairi seperti kebaikan, wasyari dan kejelekan. Kemudian setelah Nabi marahnya itu hilang, Nabi bersabda, baru saja aku ditampakkan surga dan neraka, lebarnya seperti tembok ini. Ya, jadi seperti nonton layar lebar. Allah menampakkan ini surga, ini neraka. Aku tidak pernah melihat kebaikan, kata Nabi, dan tidak pernah melihat kejelekan kecuali hari ini. Hari ini itu adalah hari yang paling pernah aku lihat dalam hal kebaikan. Yang paling baik yang aku lihat ya hari ini, yaitu melihat surga. Dan yang paling jelek aku lihat ya hari ini, yaitu Nabi melihat neraka. Nah, ini. Jadi kalau dikembalikan ke bab bahwa Nabi mengambil sholat duhur di awal waktu, yaitu dengan tergelincirnya matahari sedikit condong. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lewat.